Suatu sore, seorang ibu sedang memasak makan siang untuk putrinya yang berusia 6 tahun sementara putrinya bermain di dapur. Semuanya tampak normal sampai sang ibu menoleh ke arah wastafel dan melihatnya berwarna hitam dan gosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi, lalu mulai melihat sekeliling dapur. Yang sangat mengejutkannya, seluruh tempat itu tampak hangus seperti akibat dari kebakaran besar. Dia langsung menoleh mencari putrinya, tetapi gadis kecil itu telah menghilang. Sang ibu panik dan berlari ke arah kamar tidur, dan melihat kejadian aneh. Anaknya yang berusia 6 tahun telah kembali ke masa lalu dan berubah menjadi dirinya yang berusia 3 tahun, bersama dengan ruangan yang juga telah berubah menjadi bentuk yang lebih kuno. Sang ibu berteriak keras dan berlari keluar rumah dan melihat sekelompok orang menonton gedung apartemennya dengan takjub. Seperti dapur, seluruh gedung itu tampak hangus tetapi tanpa api. Sepertinya seluruh kota telah berpindah ke beberapa tahun yang lalu, karena kebakaran yang persis sama telah terjadi di masa lalu. Tiba-tiba, gedung itu berkedip, dan orang-orang terdiam. Semuanya mulai kembali normal. Tepat setelahnya, gadis kecil itu kembali menjadi dirinya yang berusia 6 tahun. Para penghuni tidak membuang waktu dan menelepon polisi untuk menyelidiki aktivitas abnormal tersebut. Kemudian, seorang detektif FBI, Olivia ditunjuk untuk menyelidiki hal ini. Dia dan timnya menyelidiki tempat kejadian dan menyadari bahwa beberapa bagian rumah benar-benar baik-baik saja tanpa jejak bekas terbakar, sementara yang lain sepenuhnya hancur karena kebakaran. Setelah melihat beberapa catatan tempat itu, mereka juga menemukan bahwa gedung itu pernah terbakar 3 tahun lalu dan terlihat persis seperti sekarang. Seolah-olah beberapa bagiannya berpindah kembali ke masa lalu. Teori ini didukung oleh sang ibu dari sebelumnya yang mengungkapkan bahwa putrinya berusia 3 tahun ketika kebakaran terakhir terjadi, dan dia juga berpindah waktu sebelumnya. Detektif Olivia tertarik tetapi tidak terkejut dengan situasi ini. Ini karena dia telah menyaksikan aktivitas seperti itu beberapa kali dalam seminggu terakhir. Mereka menggunakan alat radiasi neuro khusus di sekitar tempat itu. Jika levelnya tinggi, itu berarti lingkungan sekitarnya telah atau akan melakukan perjalanan melalui waktu. Di malam hari, di bagian kota lain, sekelompok anak muda sedang mengemudi melalui hutan menuju sebuah pesta. Ketika mereka berkendara santai, tiba-tiba sebuah kereta yang bergerak muncul di depan mobil mereka. Mereka segera berhenti, nyaris menghindari tabrakan dengan kereta. Setelah keluar, mereka melihat kereta itu berkedip dan kemudian menghilang sepenuhnya. Kelompok itu tercengang dan tidak percaya akan apa yang baru saja mereka lihat. Keesokan harinya, rekan Olivia, Detektif Peter, mendengar berita tentang kemunculan kereta. Dia bersiap untuk berjalan keluar dari stasiun dan sedetik kemudian, secara ajaib muncul di lokasi. Petugas polisi lain sedang bekerja di tempat kejadian tetapi tidak menyadari dia muncul begitu saja. Peter yang bingung hampir tidak tahu bagaimana dia sampai di sini dan terus menyelidiki. Dia tampaknya telah melakukan perjalanan waktu seperti yang dilakukan rumah itu sebelumnya. Olivia juga berada di tempat kejadian berbicara dengan pria yang melihat kereta. Dia bersumpah bahwa dia tidak sedang mabuk dan mengonfirmasi melihat gelembung bola di sekitar kereta ketika itu lewat. Ini sangat aneh karena jalur itu ditutup 3 tahun lalu dan tidak ada kereta yang melewatinya sejak saat itu. Peter memeriksa sekeliling dengan alat pengujian radiasi neuro dan melihat bagian depan mobil anak muda itu telah berubah karena menyentuh gelembung di sekitar kereta tadi malam. Bumper itu sangat rapuh sehingga ketika Peter menyentuhnya, sepotong hancur di tangannya. Peter berbalik untuk memberitahu rekan-rekannya tentang mobil itu ketika tiba-tiba, dia muncul di dalam mobil, mengemudi ke lokasi kereta api bersama mereka. Dia mengerti bahwa dia melakukan perjalanan ke masa depan ketika dia berjalan keluar dari stasiun sebelumnya, dan telah kembali ke waktu aslinya sekarang. Fenomena ini aneh, dan Peter tidak tahu mengapa itu terjadi padanya. Tetapi dia menahan diri untuk tidak meminta bantuan dari Olivia. Ketika rekan-rekannya menyadari perubahan dalam sikapnya, mereka bertanya apa yang salah dengannya. Peter pulih dengan memberitahu mereka bahwa mobil mereka memiliki tingkat radiasi neuro yang tinggi. Ini sangat tidak alami, yang berarti peristiwa waktu ini disebabkan oleh semacam teknologi manusia. Olivia hampir tidak percaya Peter, tetapi dia tidak punya hal lain untuk dikerjakan saat ini. Adegan beralih ke sebuah rumah. Profesor Kate dengan penuh semangat sedang mengerjakan sebuah perhitungan seperti yang dia lakukan setiap hari. Selama 109 tahun terakhir, dia telah bekerja untuk mengembangkan perangkat yang membuat manusia dapat melakukan perjalanan waktu, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat dekat untuk mengembangkan formulanya. Suaminya Raymond mencintai istrinya dan mendukungnya dalam semua keputusannya tetapi tidak suka bahwa dia terlalu sibuk bekerja. Dia datang ke arahnya melihat pengatur waktu di jamnya. Anehnya, dia memeluk Kate dengan penuh kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Kurang dari sedetik kemudian, dia menghilang dari pelukannya, dan karyanya dari dinding juga hilang. Raymond hanya berjalan ke ruang tamu seolah-olah dia mengharapkan hal itu terjadi. Yang mengejutkan, Kate berada di sofa menatap dinding. Ketika suaminya mencoba memberinya makan, dia tersentak, bertanya siapa dia. Kemudian terungkap bahwa Kate menderita Alzheimer dan orang yang diajak bicara oleh Raymond sebelumnya adalah dirinya dari masa lalu. Ketika dia pertama kali mulai kehilangan akalnya, Kate hampir dapat menciptakan mesin waktu. Namun, dia gagal karena penyakit itu menguasainya.
Raymond hancur ketika istrinya berhenti mengenalinya dan ingin membuatnya kembali normal. Suatu hari, dia mendapatkan penelitiannya dan menemukan cara untuk memutar kembali waktu. Dia bekerja keras selama setahun dan membuktikan bahwa penelitian Kate berhasil. Dia sekarang bisa membuat rumah mereka kembali ke masa lalu tetapi hanya selama 47 menit. Saat ini, tahun 2021, tetapi rumah yang ditinggali Kate dan Raymond sebagian besar berada di tahun 2017 ketika Kate masih waras. Alasan kejadian aneh terkait waktu terjadi di seluruh kota juga karena alasan yang sama. Ketika Raymond memutar waktu untuk pertama kalinya, kejadian itu meninggalkan jumlah radiasi neuro yang besar di berbagai bagian kota, itulah sebabnya waktu mereka kacau dalam waktu selama sebulan terakhir. Di tempat lain, Peter, Olivia, dan rekan-rekan mereka mencoba menemukan hubungan antara lokasi pergeseran waktu yang telah terjadi hingga sekarang. Setelah melihat peta selama berjam-jam, mereka menyadari bahwa kejadian-kejadian itu mengikuti spiral emas Fibonacci. Ini berarti bahwa mereka harus memeriksa area yang berada dalam area 3 mil persegi dari pusat untuk menemukan sumber ketidaknormalan. Kembali di rumah, Raymond merawat Kate yang dengan panik berbicara tentang pergi berbelanja untuk Natal. Raymond tidak bisa menangani istrinya yang begitu jauh dari kenyataan dan memutuskan untuk memutar waktu lagi. Dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah dia ubah menjadi labnya. Itu berisi beberapa perangkat dan proyek yang gagal, membuktikan betapa kerasnya dia bekerja selama beberapa tahun terakhir. Dia berjalan ke mesin yang benar-benar berfungsi dan menekan beberapa tombol sehingga mesin waktu berjalan kembali. Selama 47 menit berikutnya, seluruh rumah mereka akan kembali ke tahun 2017. Raymond kembali ke atas dan melihat istrinya mengerjakan penelitiannya sekali lagi. Kali ini, dia tersenyum padanya dan memintanya untuk minum pilnya. Pria itu telah berjalan ke arahnya melakukan hal yang sama beberapa kali, tetapi jantungnya masih berdebar kencang ketika dia mendengarnya berbicara secara normal. Mereka bercanda seperti pasangan biasa. Pada saat yang sama, Peter dan Olivia memulai pencarian mereka untuk pusat spiral. Mereka menemukan beberapa rumah dan bertanya kepada penghuninya, apakah mereka melihat sesuatu yang aneh terjadi di sekitar area itu. Sebagian besar orang melaporkan memiliki perasaan deja vu tetapi tidak ada yang signifikan yang ditemukan. Beberapa menit setelah pencarian, teman Peter mendekati kediaman Raymond dan Kate. Saat dia berjalan ke halaman, dia hancur menjadi abu dan menghilang. Ini karena kemunculan tiba-tiba di medan waktu mengganggu objek dan menghancurkannya. Olivia melihat temannya menghilang dan dengan cepat menghubungi anggota kelompok lainnya. Dalam beberapa menit berikutnya, seluruh tim agen muncul di depan rumah, mencari cara untuk masuk. Raymond melihat mobil-mobil mendekat dari jendela dan mulai panik. Dia ingin mematikan mesin, tetapi jika itu dilakukan dengan terburu-buru, itu mungkin akan merusak seluruh struktur ruang waktu. Terlebih lagi, setelah mesin dihidupkan, Raymond tidak memiliki formula untuk mematikannya karena dia telah membiarkannya berjalan penuh sampai sekarang. Sekarang, satu-satunya cara untuk tidak tertangkap adalah membuat pergeseran waktu menjadi permanen. Dan untuk itu, Raymond membutuhkan bantuan istrinya. Dia menarik Kate yang bingung ke ruang bawah tanah dan dengan panik menunjukkannya di sekitar. Dia tidak mengingat apapun tentang masa depan. Oleh karena itu, tempat itu dan ocehan suaminya membuatnya bingung. Kemudian akhirnya, Raymond memberitahunya bahwa dia bekerja selama 3 tahun pada proyeknya dan membuat mesin waktu. Dia menyebutnya seorang jenius dan memintanya untuk membantunya membuatnya permanen sehingga mereka bisa hidup bersama selamanya. Kate, yang masih bingung tentang segalanya, mengklaim bahwa proyeknya seharusnya tetap menjadi teori karena dia tidak pernah ingin melanggar aturan alam. Namun, Raymond berpendapat bahwa dia telah melakukan banyak hal untuknya dalam hidupnya dan satu-satunya cara baginya untuk membalasnya adalah dengan menyelamatkannya. Kata-katanya membuat Kate membeku dan dia bertanya kepadanya apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Dia mengetahui tentang penyakit Alzheimer tetapi masih ingin Raymond menghentikan perjalanan waktu. Di luar, Olivia mendekati rumah dan menyemprotkan bahan kimia di atasnya. Dalam pencahayaan yang tepat, gelembung waktu raksasa dapat terlihat menutupi seluruh properti. Olivia tidak berani masuk ke dalam, setelah melihat apa yang terjadi pada rekannya sebelumnya. Secara bersamaan, Peter terus mempelajari area di sekitar rumah untuk memprediksi di mana relaps waktu berikutnya akan terjadi. Yang membuatnya ngeri, area target berikutnya adalah terowongan di bawah sungai yang tidak ada 4 tahun lalu. Jika relaps waktu terjadi dan terowongan menghilang, ratusan orang di dalamnya akan tenggelam dan mati. Salah satu dari mereka segera berlari untuk mengevakuasi area itu sementara yang lain terus mencoba masuk ke dalam rumah untuk menghentikan mesin. Dalam adegan berikutnya, teman ilmuwan Peter membuat rompi magnetik yang memantulkan radiasi ketika seseorang berada di dalam zona waktu. Olivia berpendapat bahwa dia ingin masuk ke dalam, tetapi Peter, yang memiliki latar belakang ilmiah, ditugaskan untuk pekerjaan itu. Semua orang menahan napas ketika dia mengambil langkah pertama di dalam gelembung. Untungnya, rompi itu berfungsi, dan dia hanya berjalan ke dalam rumah. Dia segera menemukan ruang bawah tanah tetapi dipukul di kepala sebelum mematikan mesin. Kate tidak menyetujui suaminya melakukan hal-hal seperti itu, tetapi Raymond berpendapat bahwa dia melakukan semua ini untuknya. Pada saat yang sama,
terowongan di dalam sungai mulai menghilang. Orang-orang menonton dengan takjub saat air mulai mengalir masuk, tidak mematuhi setiap aturan fisika. Kembali di rumah, suami dan istri itu berdebat karena Kate tidak ingin dia membuang hidupnya dengan hidup dalam gelembung bersamanya. Mereka tidak menyadari Peter bangun di belakang dan terkejut ketika dia mengacungkan pemukul ke arah mereka. Dia mencoba mematikan mesin tetapi dihentikan karena mematikannya dengan terburu-buru akan berarti robekan pada struktur ruang waktu. Peter memberitahu pasangan itu tentang terowongan dan bagaimana ratusan orang akan mati jika mesin terus bekerja. Kate segera setuju untuk mematikannya tetapi hanya jika suaminya tidak akan dituntut atas perbuatannya. Di saat darurat, Peter memprioritaskan nyawa orang-orang dan setuju untuk menegosiasikan persyaratan dengan para pejabat. Ketika hanya tersisa 1,5 menit pada mesin dan terowongan akan banjir, Kate menyelesaikan persamaannya. Gelembung waktu di sekitar rumah menghilang, terowongan diselamatkan, dan Kate kembali sakit. Keesokan harinya, rumah dibersihkan dan sesuai dengan negosiasi, Raymond dibebaskan. Setelah semuanya berakhir, dia kembali ke buku Kate, berharap untuk mencoba dan membangun kembali formula itu lagi. Namun, dia melihat bahwa Kate telah mengecat di atas formula itu, untuk melarangnya melakukan kesalahan yang sama lagi. Dalam adegan terakhir, Raymond membaca pesan di mana Kate memintanya untuk membalasnya dengan mencintainya dan menjalani hidupnya sepenuhnya.